Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali dalam penjelasan materi kali ini dengan orang yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Balik lagi kepada kami dalam penjelasan kali ini. Kami akan membahas sesuatu yang tentunya pasti menarik dan sekaligus menambah wawasan teman-teman sekalian. Apakah itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai petualangannya. Pernahkah kalian membayangkan kekuatan yang mampu membentuk benua sekaligus menyiapkan peradaban dalam sekejap? Di bawah kaki kita, bumi tidaklah diam. Ada raksasa yang sedang tidur menyimpan energi panas yang luar biasa. Apakah itu? Langsung saja kita akan menyelami dunia vulkanisme, membedah bagaimana magma bekerja, mengapa gunung api meletus, dan rahasia besar di balik keindahan sekaligus kengerian sebuah erupsi. Hal pertama yang akan kita bahas tentang apa sih itu vulkanisme. Jadi, vulkanisme adalah seluruh proses yang berhubungan dengan aktivitas magma dari dalam bumi, mulai dari pembentukan magma, pergerakan magma, hingga keluarnya magma ke permukaan bumi. Proses ini terjadi karena adanya energi panas yang sangat besar di dalam lapisan bumi, khususnya di bagian mantel. Magma sendiri terbentuk dari batuan yang meleleh akibat suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi. Magma memiliki sifat lebih ringan dibandingkan batuan padat di sekitarnya, sehingga magma akan bergerak naik melalui rekahan atau celah pada kerak bumi. Ketika magma berhasil keluar ke permukaan, peristiwa tersebut disebut erupsi gunung api. Sedangkan magma yang telah keluar ke permukaan disebut dengan lava. Lava kemudian akan mendingin dan membentuk batuan baru yang menjadi bagian dari permukaan bumi. Vulkanisme sendiri merupakan proses geologi yang sangat penting karena membentuk gunung api dan sebuah pulau baru, mempengaruhi struktur permukaan bumi, berperan dalam siklus batuan, memberikan sumber daya alam bagi manusia. Namun, di sisi lain, vulkanisme juga memiliki potensi bahaya yang begitu besar karena dapat menimbulkan bencana alam yang begitu merusak. Proses vulkanisme tidak akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan-tahapan panjang yang dipengaruhi oleh kondisi geologi bumi. Yang pertama, pelilihan batuan mantel. Di dalam mantel bumi terdapat suhu yang sangat tinggi. Suhu ini dapat menyebabkan sebagian batuan mantel meleleh dan membentuk magma. Yang kedua, pembentukan magma. Magma terbentuk karena suhu sangat tinggi dan tekanan besar. Kondisi mineral tertentu magma mengandung cairan batuan, kristal mineral, dan gas-gas terlarut seperti CO2 dan CO2. Nah, yang ketiga, pergerakan magma ke atas. Magma memiliki massa jenis lebih ringan daripada batuan padat di sekitarnya. Karena itu, magma terdorong naik menuju kerak bumi melalui rekahan batuan. Yang keempat, akumulasi tekanan gas. Di dalam magma terdapat gas yang terperangkap. Semakin lama magma tertahan di dapur magma, tekanan gas akan semakin meningkat. Yang kelima, terjadinya letusan atau erupsi. Jika tekanan gas dan magma sudah melebihi kekuatan batuan penutup, maka batuan akan retak dan terjadilah erupsi. Letusan bisa berupa aliran lava, semburan abu, atau ledakan besar tergantung sifat magmanya. Jenis-jenis erupsi. Jenis erupsi dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan magma, kandungan gas, dan tekanan internal. A. Erupsi efusif atau letusan tenang.
Erupsi efusif terjadi ketika magma bersifat encer dan kandungan gasnya rendah. Lava keluar secara perlahan dan mengalir di permukaan. Ciri-cirinya, lava mengalir tenang, tidak banyak ledakan, membentuk gunung api landai. Bahaya utama berupa aliran lava. B. Erupsi eksplosif atau letusan dahsyat. Erupsi eksplosif terjadi karena magma kental dan kaya gas. Gas terperangkap dan menimbulkan tekanan tinggi sehingga terjadi ledakan besar. Ciri-cirinya, ledakan kuat, hujan abu vulkanik, awan panas atau piroklastik, dampak kerusakan luas. Erupsi eksplosif jauh lebih berbahaya dibandingkan erupsi efusif. Material erupsi disebut juga produk vulkanik yang terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, material cair, lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Lava dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya, tetapi bergerak relatif lambat. Yang kedua, material padat, piroklastik, bom vulkanik, batuan besar, lapilli, batuan kecil, abu vulkanik, partikel sangat halus. Abu vulkanik bisa menyebar luas dan berdampak pada kesehatan serta penerbangan. Yang ketiga, material gas, uap air, karbon dioksida, CO2, sulfur dioksida, SO2. Gas vulkanik berbahaya karena menyebabkan gangguan pernapasan dan pencemaran udara. Kesimpulan, vulkanisme adalah proses geologi kompleks yang melibatkan pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan akibat tekanan, suhu tinggi, dan aktivitas tektonik. Proses ini ditandai oleh gejala praerupsi, erupsi, dan pasca erupsi yang dapat diamati secara ilmiah. Jenis erupsi, material yang dikeluarkan, serta bentuk gunung api sangat dipengaruhi oleh sifat magma dan kandungan gas di dalamnya. Vulkanisme memberikan manfaat besar seperti kesuburan tanah, sumber energi, dan pembentukan bentang alam. Tetapi juga memiliki potensi bahaya besar seperti letusan eksplosif, awan panas, dan hujan abu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang vulkanisme sangat penting, khususnya dalam mitigasi bencana, pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan dinamika alam bumi.